Perkenalkan, nama saya Marsyandra Runtuh. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya Fakultas Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dan organisasi pendidikan Pancasila. Menelusuri konsep dan organisasi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai, sejak zaman dahulu wilayah-wilayah Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, seperti percaya kepada Tuhan dan toleran. 2. Gotong royong. 3. Musyawarah. 4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di Indonesia ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. 2. Masalah korupsi. 3. Masalah lingkungan. 4. Masalah disintegrasi bangsa. 5. Masalah dekadensi moral. 6. Masalah narkoba. 7. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. 8. Masalah terorisme. Visi pendidikan Pancasila, terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila mengembangkan potensi akademik peserta didik, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat, bangsa dan negara, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan menurut Husserl menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Seperti di gambar ini, mahasiswa yang bermoral Pancasila terlibat dalam berkontribusi langsung sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Sejak berdirinya Indonesia, mahasiswa adalah salah satu penggerak pembangunan dengan semangat kebangsaan. Warga negara yang taat pajak menopang kebutuhan pembangunan negeri, sedangkan warga negara lain menjadi free rider. Kita menghadapi masalah yang dapat menghancurkan masa depan bangsa. Generasi muda harus bergerak. Sadar pajak, inklusi pajak menjadi salah satu cara menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk turun adil dalam pembangunan bangsa. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB menetapkan 4 pilar pendidikan yang dapat dijadikan tiang kesadaran akan kontribusi pada negara. Sebagai generasi muda, learning to know. Belajar adalah untuk menjadi tahu. Kita perlu memahami bahwa untuk membangun pembangunan dibutuhkan APBN yang nilainya meningkat setiap tahun. APBN bersumber dari pajak dan pendapatan lainnya, serta distribusikan pengeluarannya melalui berbagai kementerian dan lembaga baik di pusat maupun di daerah. Learning to do. Setelah mengetahui, kita akan merasa perlu untuk turun serta untuk berkontribusi pada negara melalui tindakan kecil yang bisa dilakukan sebagai seorang mahasiswa. Learning to be. Dengan memahami dan melakukan, kita akan berubah menjadi pribadi yang sejahtera dengan ideologi Pancasila dan dengan sukarela menjadi seorang warga negara yang berkontribusi nyata, salah satunya dengan membayar pajak. Learning to live together. Pada akhirnya, kita belajar untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas agar hidup bersamaan
dengan adil dan sejahtera. Pancasila sebagai ideologi negara dan sistem etika di Indonesia menekankan pentingnya pajak dalam setiap sila di dalamnya. Ketuhanan yang Maha Esa. Membayar pajak adalah berbagi untuk kepentingan umum sebagai wujud syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa, sehingga apa yang dilakukan bernilai ibadah. Persatuan Indonesia. Pajak merupakan bentuk gotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berkontribusi pada pajak berarti kontribusi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menerima pajak dimanfaatkan untuk kesejahteraan aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, untuk mendorong tercapainya keadilan sosial, setiap warga negara harus turut adil dalam pembangunan dan pemerataan, salah satunya melalui pajak. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.